Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurillah amma ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya muliakan Ibu dosen Elvi Syawati, MPDI. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 beratasnamakan saya sendiri Ahmad Nurzaini dan teman saya Mas Supandi dan juga ada Mbak Ayu Ningsih. Kita akan menjelaskan makalah yang berjudul Teori Pengembangan Kurikulum. Poin pertama yaitu menjelaskan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Menurut Nana Sujana, kurikulum adalah sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan untuk anak didik. Artinya, hasil belajar yang diinginkan yang diniati agar dimiliki anak didik. Semua keinginan atau hasil-hasil belajar yang diharapkan disusun dan tulis dalam bentuk program pendidikan, yakni kurikulum. Yang bentuk wujudnya adalah buku kurikulum serta petunjuk-petunjuknya. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal, pengorganisasian, dan spesifikasi tujuan yang disarankan. Mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum dan lainnya untuk memudahkan proses belajar dan mengajar. Poin kedua yaitu membahas tentang peran kepala sekolah madrasah dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat menerima dan menerima pelajaran. Jadi, secara umum sekolah atau lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Dan juga ada syarat-syarat sebagai kepala sekolah. Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat jujur, adil, dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas, dan mengatasi kesulitan-kesulitan seperti bersifat supel dan ramah, mempunyai sifat tegas dan konsekuen. Maka syarat seorang kepala sekolah menurut Muhammad Daryanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai seorang kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan sekolah yang efektif. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Poin A, memiliki kesehatan jasmani dan ruhani yang baik. Poin B, berpegang tujuan pada tujuan yang ingin dicapai. Poin C, bersemangat. Poin D, cakap di dalam memberi bimbingan. Poin E, cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Poin F, jujur. Poin G, cerdas. Dan poin yang terakhir yaitu cakap di dalam mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mencapainya. Itu saja. Adapun selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Mas Supandi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Supandi Wijayakusuma dari Prodi PAI semester 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, dan yang kedua menjelaskan perkembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama landasan pengembangan kurikulum. Nah, menurut Horvin dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, landasan adalah suatu hal, gagasan, atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasarinya. Contohnya, seperti landasan kepercayaan agama, dasar, atau titik tolak. Nah, adapun secara bahasa, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu ataupun titik tolak maupun dasar pijakan, ataupun dapat pula diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan ataupun titik tolak. Landasan itu sama dengan dasar-dasar. Nah, di dalam pembagiannya, landasan itu dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama,
ada landasan religius pengembangan kurikulum, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan sosiologis, yang keempat ada landasan psikologis, yang kelima landasan yuridis, dan yang keenam yang terakhir adalah landasan teoritis. Itu ditinjau dari beberapa aspek yang kemungkinan besar berpengaruh dari yang namanya kurikulum itu tersebut, baik dari segi pembelajaran ataupun dari segi pengajaran. Nah, yang kedua ada yang namanya perkembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengembangan kurikulum pesantren. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Menurut peneliti Luckenball dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Nah, ada 4 bentuk yang membedakan pesantren dari sekolahan. Yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, pendidikan moral. Yang keempat ada keterampilan dan kursus. Nah, itu yang membedakan antara antara pesantren dan sekolah ataupun yang lainnya. Yang kedua ada pengembangan kurikulum sekolah. Nah, pengembangan kurikulum dalam sekolah adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi bedanya pendidikan kurikulum pesantren dan pengembangan kurikulum sekolah adalah kalau misalkan pesantren lebih kepada bidang keagamaannya. Yang ketiga ada yang namanya pengembangan kurikulum madrasah. Sebenarnya madrasah ini dalam kata lain dalam bahasa Arab adalah sekolah, artinya tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditunjukkan untuk semua sekolah secara umum. Nah, sebenarnya madrasah ini adalah terusan ataupun sambungan dari pondok pesantren. Jadi seperti itu, pengajarannya sama, lebih banyak kepada pendidikan seperti keagamaan. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya mengenai landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan menjelaskan perkembangan kurikulum pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia. Sebagai calon guru, bukan hanya melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi harus memahami kurikulum dan buku teks sebagai pedoman dan sarana untuk memperlancar pembelajarannya. Berikut salah satu contohnya adanya komponen kurikulum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Tujuan kurikulum ini dapat dispesifikasikan dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali tatap muka. Berikutnya yang kedua, isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya meliputi banyak hal, ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, proses atau strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai kedudukan yang strategis dalam kajian studi kurikulum. Menetapkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan dan isi, materi dan bahan ajar. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi menjadi mempunyai kedudukan yang penting, terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Yang kedua, model Saylor, Alexander, dan Lewis. Model ini membentuk proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep perencana kurikulum. Yang ketiga, model Taylor. Model Taylor
adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Yang keempat, model Olivier. Model perkembangan Olivier ini terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Berikutnya, model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum ini sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Model konsep kurikulum sangat berkaitan dengan aliran pendidikan yang dianut. Model konsep kurikulum yang sangat berkaitan dengan aliran pendidikan yang dianut. Aliran pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pendidikan klasik yang menggunakan model konsep kurikulum subjek akademis. Yang kedua, pendidikan pribadi yang menggunakan model konsep kurikulum humanistik. Yang ketiga, teknologi pendidikan yang menggunakan kurikulum teknologi. Dan yang keempat, pendidikan interaksionis yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.